Saatnya beralih dari membiarkan air hujan terbuang sia-sia menjadi tindakan proaktif memanen sumber daya berharga ini melalui pembangunan sumur resapan. Di tengah tantangan perubahan iklim, praktek ini bukan sekedar solusi ekologis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan neraca air, mencegah banjir lokal, dan yang terpenting, mengisi ulang cadangan air tanah. Sumur resapan berfungsi sebagai tabungan air alami, menyerap kelebihan air permukaan saat musim hujan dan melepaskannya perlahan ke akuifer saat musim kemarau. Langkah ini sangat krusial terutama di Jawa Timur yang memiliki dinamika curah hujan tinggi namun juga rentan terhadap kekeringan musiman di beberapa wilayahnya. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Provinsi Jawa Timur memegang peran sentral dalam mengarus utamakan gerakan memanen air hujan ini. Melalui program dan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu, Dinas PUSDA Jatim aktif mengedukasi masyarakat, memberikan panduan teknis, dan mungkin menginisiasi proyek percontohan pembangunan sumur resapan, baik skala rumah tangga maupun komunal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat vital untuk menyukseskan inisiatif ini. Dengan dukungan regulasi dan fasilitasi dari Dinas PUSDA Jatim, gerakan sumur resapan dapat berkembang masif, menciptakan ketahanan air di tingkat tapak dan memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi generasi mendatang di seluruh penjuru Jawa Timur. Sumur resapan juga merupakan salah satu solusi konservasi air pemirsa yang sangat penting tentunya. Bukan hanya di desa tetapi juga di kota. Nah, seperti apa kemudian penerapan terkait dengan saatnya memanen air hujan dengan sumur resapan di Provinsi Jawa Timur ini? Dalam dialog khusus bersama Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, pemirsa, kita akan membahasnya. Sudah ada Ibu Insinyur Novita Andriani STMT yang merupakan Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sudah hadir di sini. Ibu Novita, terima kasih sudah bersedia hadir. Kalau Ibu Novita kan dari Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Kalau rekan-rekan di sebelah kanannya Ibu dari DPRD, sesama dewan juga begitu ya? Dewan PCD. Baik, ada Bapak Arisandi Safari SPTST, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Arisandi, terima kasih sudah bersedia hadir. Ada juga Bapak Martin Hamonangan SHMH yang merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Martin, terima kasih juga sudah hadir. Dan juga Bapak Haji Sobirin, ini juga anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Sobirin, terima kasih sudah hadir. Baik, Ibu Novita paling segar ya di sini ya, karena yang lainnya laki-laki. Pak Martin dilarang protes loh, Pak. Oh, bilang paling cantik, kayak apa gitu? Kenapa? Ya? Paling segar ya? Iya, paling segar begitu, karena ngurusin air juga ya Bu ya. Oh iya, air segar berarti ya? Betul. Baik, Ibu Novi, kalau kita bicara terkait dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, ini untuk mewajibkan terkait dengan pembangunan sumur resapan di Jawa Timur begitu, apakah memang ada landasan hukum atau memang payung hukum utama begitu? Ya, baik Ibu. Jadi untuk pembuatan sumur resapan, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air, yang menyatakan bahwa untuk sumber resapan secara spesifik bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan atau non-fisik. Jadi sumber resapan ini dapat dikatakan sebagai kegiatan fisik. Baik, dan itu apakah memang ada roadmap-nya atau master plan konservasi air begitu? Ya, kalau terkait dengan target spesifik pembangunan sumur resapan, baik jangka pendek 1 tahun maupun jangka panjang 5 tahun. Baik, di pengelolaan sumber daya air kita mempunyai 5 dimensi. 1, dimensi konservasi air. 2, pendaya gunaan sumber daya air. 3, pengendalian daya rusak air. 4, pemberdayaan masyarakat. Dan yang 5 adalah sistem informasi sumber daya air. Untuk sumur resapan merupakan bagian dari dimensi konservasi sumber daya air. Untuk konservasi sumber daya air 5 dimensi pengelolaan SDA ini merupakan tugas bersama dari hulu sampai hilir. Iya. Di Dewan Sumber Daya Air ini
kita merupakan suatu wadah koordinasi yang beranggotakan 50% unsur pemerintah dan 50% unsur non-pemerintah. Baik. Seimbang. Di sini kita bersama-sama mempunyai tugas untuk membuat kebijakan sumber daya air. Dan untuk saat ini kemarin baru keluar pada tanggal 30 Oktober 2025 hasil dari perumusan bersama di Dewan Sumber Daya Air sudah keluar surat edaran nomor 100.3.4.1/104.2/2025 tentang pelaksanaan pembangunan sumur resapan. Untuk saat ini masih dalam surat edaran yang sifatnya himbauan. Mungkin ini lebih ditingkatkan produk hukumnya dengan mohon bantuan dukungan dari Bapak Ibu Komisi D DPRD Jatim. Baik, Ibu Novi. Pak Martin, ini seperti apa kemudian Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mengevaluasi dan juga mengamati ini terkait dengan pelaksanaan program memanen air hujan yang dilaksanakan oleh mitra ya dari Komisi D, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Iya, baik. Kami sebagai Komisi D, kita punya tusi itu kan budgeting tadi mungkin itu yang dimaksud Bu Dewan, budgeting, controlling dengan membuat perda. Menarik ini terkait dengan sumur resapan yang pertama, produknya kan masih berupa peraturan pemerintah, PP ya. Surat edaran. Iya, surat edaran ini kan kemudian menindaklanjuti adanya PP, jadi sebenarnya payung hukumnya sudah ada. Cuman memang secara perda provinsi belum dibuatkan. Jadi mungkin nanti kita akan kedepannya kita masukkan dalam program Propemperda. Karena bagaimanapun supaya ini mengikat, jadi tidak hanya sekedar himbauan. Betul. Supaya mengikat dan kemudian secara landasannya ada anggaran yang mungkin perlu secara khusus perlu diberikan kepada pembangunan sumur resapan, ya kan. Mengingat kemarin kita pernah berdialog dengan Kota Sumber Daya Air, mungkin itu hari ini debit air yang di tanah itu sudah berkurang 30%, ya kan. Artinya air itu kan terjun bebas, terbuang percuma. Jadi harusnya kemudian ada tata kelola air, termasuk tadi tujuannya adalah pertama tata kelola air itu kemudian dimanfaatkan. Yang kedua ini jangan sampai air menjadi suatu hal yang dapat merusak, ya kan. Sebetulnya airnya kalau terlalu banyak kan bisa merusak. Salah satunya adalah dengan menggunakan program sumur resapan. Nah mungkin yang sebagaimana yang kita ketahui sumur resapan di punya provinsi mungkin sekitar 380-an ya. Sumur resapan itu masih di umbulan saja. Nah, di samping sumur serapan ini kan juga ada biopori, ya kan. Nah, kami sebagai anggota Dewan berharap sebenarnya bangkitkan partisipasi masyarakat, karena dengan kalau saya hitung itu kan biaya satu sumur itu kalau kedalaman sekitar 2 meter, 2,5 meter itu antara 500.000 sampai 2 juta. Nah. Sebenarnya kalau di masyarakat urban ini hal yang tidak terlalu adalah kemampuannya untuk masyarakat tertentu ya. Cuman jangan lupa juga bahwa membuat sumur air, katakan kalau di masyarakat itu namanya sumur bor, itu juga ada mekanisme perizinannya. Karena supaya termasuk tadi fungsi konservasi itu adalah jangan sampai kemudian menjadi semua orang membuat sumur, ini kemudian air tanah kita ini menjadi kering. Ya kan? Jadi tetap ada aturannya. Jadi tetap ada aturannya. Itu ya. Kalau tidak salah itu ada di ESDM untuk sumur bor. Cuman saya tidak tahu apa sumur bor yang seperti apa yang harus membutuhkan izin. Tapi kalau saya kira kalau cuman sumur bor yang kecil mungkin secara independen masyarakat masih bisa secara mandiri. Jadi memang kedepannya patut dan tadi
sudah ada sedikit kode-kode, tolong Kode anggarannya disupport. Itu kode Kita keras siap. loh Pak Martin. Jadi artinya kan begini, kalau itu menjadikan sebuah program prioritas dari sumber daya air, tentu ini berangkat dari perencanaan dari sumber daya air sendiri. Gak bisa kita tiba-tiba anggota dewan support anggaran. Baik. Kan harus sumber daya air mengajukan program yang kemudian dibawa ke Bapeda sebagai badan perencanaan pembangunan. Disusunlah nanti dalam bentuk kalau kita membahas anggaran KUAPPS-nya. Datang kita Komisi D, kita gedok kan gitu. Bila perlu karena memang prioritasnya cukup tinggi, ya tidak tertutup kemungkinan tidak hanya di Umbul Raya nanti. Di banyak tempat yang situ Bondowoso katakanlah, yang kontur tanahnya itu kan berbatuan. Kalau hujan itu banjir, kalau kering sekali. Nah, cuman memang untuk daerah-daerah tertentu ya butuh sumur resapan yang dalam kalau jadi menyesuaikan kontur tanahnya. Jadi seperti apa kondisinya, mungkin ada prioritas juga. Nah, itu nanti kita buatkan payung hukumnya. Bagaimana ini anggaran APBD Provinsi Jawa Timur dapat menjadi support terhadap program-program sumur resapan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya kira itu ya. Ibu Novi, diingat-ingat loh Bu, perencanaan dulu, baru disupport penuh anggaran sama teman-teman di Komisi D, gitu kan ya? Kita siap, kalau untuk itu kepentingan masyarakat, kita siap. Oke, baik Pak Martin. Baik pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami, dialog khusus kali ini masih akan berlanjut tentunya usai jeda pariwara berikut ini. Ikuti jelajah destinasi wisata Jatim akhir tahun 2025, mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Rebut 6 paket wisata tahun baru 2026 berikut uang saku jutaan rupiah. 3 paket wisata kunjungan terbanyak, 3 paket wisata nilai belanja terbesar. Daftarkan diri Anda atau keluarga melalui aplikasi JTV Hub. Unduh di Play Store dan isi formulir pendaftaran. Nikmati keindahan alam serta keseruan budaya di Jawa Timur. Kumpulkan bukti kunjungan sebanyak-banyaknya dan berikut nilai belanja di lokasi wisata pilihan di Jawa Timur. Jangan lewatkan kesempatan berwisata gratis dengan uang saku jutaan rupiah. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh. Dalam hiruk-pikuk Natal yang penuh warna, ada satu hal sederhana yang bisa mengubah hidup seseorang, yaitu kepedulian. Setiap tahun, masih ada banyak saudara kita yang hanya bisa berharap ada keajaiban kecil yang datang menghampiri mereka. Di momen inilah, Malaikat Kertas hadir sebuah gerakan kebaikan di mana Anda bisa menjadi berkat bagi mereka yang sedang membutuhkan. Lewat satu kertas kecil berisi harapan dan satu hati yang tergerak untuk mewujudkannya. Natal adalah tentang berbagi kasih. Mari ikut menjadi bagian dari Malaikat Kertas. Ambil satu kertas, baca harapannya, dan jadilah jawaban doanya. Satu tindakan kecil bisa menjadi mukjizat bagi seseorang. Bersama JTV dan para mitra, kita wujudkan Natal yang lebih hangat, lebih berarti, dan lebih penuh cinta. Scan barcode portal JTV untuk mengetahui cara berpartisipasi. Ya baik pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus bersama Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Pak Sobirin, kalau kita bicara terkait dengan efektivitas dari sumur resapan ini sendiri, sejauh mana kemudian data yang dimiliki oleh Komisi D, DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan efektivitas dari sumur resapan? Jadi terkait sumur serapan ya, sumur resapan. Konektivitasnya ini sebenarnya sudah lebih konsisten ya Pak, sehingga
yang di lapangan ini bisa bisa dibuat manfaat kadang-kadang ya seperti ya kata Pak Martin tadi, apalagi di pedesaan, terutama itu daerah kepulauan Madura itu kan ada ada tanah yang kering, kadang-kadang kalau musim kemarau ya benar daunnya Pak Martin barusan itu lebih-lebih di dapil saya Madura. Oh, oke. Saya ini kan Madura asli lah istilahnya dari pedesaan. Sehingga waktu kalau musim kemarau ini tanahnya ini pecah. Jadi kalau musim hujan ya banjir. Sehingga di sana itu kalau seumpamanya membuat lah istilahnya itu sumur resapan, itu mungkin bisa lebih efektif itu Pak untuk mencegah banjir itu. Namun sekarang ini di sana itu ada embung atau untuk antisipasi itu gitu Pak. Jadi sudah ada embung juga maksudnya Sudah yang ada, juga bisa membantu seperti itu Itu bisa dimanfaatkan sama masyarakat itu Pak. Kalau musim kemarau lah istilahnya itu. Baik, Ibu Novi, kemudian adakah kalau kita bicara terkait dengan intervensi pembangunan sumur resapan ini prioritas di beberapa kabupaten kota yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur, Ibu Novi? Iya, baik. Untuk prioritas pertama ini di tahun 2025 ini kita fokuskan di Kabupaten Pasuruan. Iya. Kami membuat sumur resapan di catchment areanya Sumber Umbulan. Karena debit di Umbulan ini semakin hari semakin menurun. Sedangkan debit di Umbulan ini digunakan untuk spam Umbulan, mengairi 5 kabupaten kota. Jadi kita harus berupaya selain vegetasi, kami juga membuat sumur resapan sebanyak 385. Diharapkan dapat merecharge masuk di Sumber Umbulan sehingga untuk spam Umbulan dapat terpenuhi. Baik, tetapi kalau untuk ke depan begitu, akan ada wilayah lain juga atau mungkin untuk saat ini beberapa waktu ini masih konsentrasinya di Umbulan, Ibu Novi? Baik, jadi selain untuk prioritas selanjutnya tadi yang disampaikan di Madura dan lain memang kita butuh. Oh, oke. Selain sumur resapan, sebenarnya banyak cara juga yang kita lakukan. Sebenarnya filosofi sumur resapan itu bagaimana kita menahan air sebanyak-banyaknya ketika musim hujan, gitu Pak. Jadi kami di Lawang juga melakukan pembuatan check dam. Jadi itu bagian dari konservasi. Cuman memang sumur resapan ini debit yang masuk itu lebih besar sehingga diharapkan dapat merecharge-nya itu lebih cepat. Baik, harapannya begitu ya Bu Novi ya. Baik, Pak Harisandi. Baik, Pak. Kan sudah datang ya ke berbagai sumur resapan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada temuan apa kalau dari teman-teman Komisi D ini? Baik, terima kasih Mbak Tika ya. Memang secara faktual sampai saat ini belum ada soal evaluasi terkait konservasi air ini yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik. Tetapi lebih kepada kebutuhan dasar bahwa memang kalau dilihat dari debit air saat ini tadi sudah dipaparkan oleh Pak Martin bahwa sisa 30%. Iya. Nah ini kita Jawa Timur harus hati-hati. Kalau tadi dijelaskan oleh Ibu Novi bahwa prioritas di Umbalan, tapi saya rasa di seluruh Jawa Timur 38 kabupaten kota sangat butuh sentuhan dari pemanfaatan air hujan ini atau PAH. Nah, yang kita tangkap secara sederhana bahwa PAH ini cenderung dilakukan tanpa melalui koordinasi antar dinas kayak gitu. Artinya banyak masyarakat yang memanfaatkan dengan dana sendiri, dengan gabungan kelompok masyarakat yang ada di bawah, yang memang pemanfaatan air hujan ini difungsikan untuk pertanian. Itu yang pertama. Tetapi tentu ini menjadi tanggung jawab kita juga bagaimana nanti Dinas PUSDA punya konsep seperti Pak Martin bilang, kita siap mendorong terpenting ini untuk kebutuhan masyarakat dan bagaimanapun ini hal penting
Karena memang negara-negara ya besar lainnya, contohnya tidak usah ke Jepang. Di Jepang itu kan kalau dilihat dari air hujan yang turun lebih banyak di Indonesia, Pak. Ini di Jepang. Kalau kita contohkan di Singapura lebih banyak Indonesia lagi. Tetapi pemanfaatan untuk air hujan ini lebih banyak Singapura dibandingkan Indonesia. Baik. Artinya di sana itu perharinya 1000 meter kubik kayak gitu. Ya. Sementara kita belum ada data secara faktual yang disampaikan oleh PUSDA ke kita bagaimana pengelolaan, evaluasi ataupun peninjauan soal kerusakan sumur resapan tadi. Itu belum ada. Tetapi niat baik kita tentu akan terus mendorong PUSDA bagaimana ini program ini menyentuh ke seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur sehingga tidak ada saling iri yang terjadi kayak gitu. Tadi Pak Mas Sobirin ngomong di Madura ini lebih butuh sebenarnya. Karena memang air hujannya tinggi. Di Jawa Timur kan biasanya Februari Maret air hujan. Dan kemarau Oktober. Nah, di Februari Maret ini rasanya kita mubadir kalau tidak memanfaatkan air hujan ini kayak gitu. Padahal turunnya sangat besar. Iya. Nah, ini ya, tadi Mas Sobirin sudah agak sedikit mengintervensi. Bagaimana ini ya setidaknya di Banyuwangi dapil Pak Martin juga bisa merata lah kayak Baik. gitu. Jadi artinya pada kesempatan itu saling menyerap aspirasi begitu ya. Betul. Dewan Sumber Daya Air menyerap aspirasi, DPRD Provinsi Jawa Timur juga menyerap aspirasi dari dinas. Seperti itu ya. Baik, Ibu Novi, kalau kita bicara terkait dengan alokasi anggaran sendiri seperti apa kalau dari APBD Provinsi Jawa Timur yang digunakan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur ini untuk terkait dengan pembangunan sumur resapan atau mungkin memberikan subsidi kah ke masyarakat? Seperti apa Ibu? Ya, untuk anggaran kami yang di sumur resapan di Umbulan 5 miliar. Tapi kami itu ingin jangkauannya lebih luas. Kami sharing dengan tingkat kabupaten maupun masyarakat. Yang kita lakukan di Lawang, di wilayahnya Perhutani, kita itu membuat buklet bagaimana menahan air di daerah lereng. Kita kasihkan, kita pandu, kita sosialisasikan, sehingga contoh itu nanti dapat direplikasi di seluruh Jawa Timur. Karena kita, pemerintah sendiri tidak bisa, kita harus melibatkan masyarakat dalam rangka konservasi sumber daya air ini. Oke, jadi artinya kalau untuk anggaran yang kemarin ini berjalan sharing. Untuk yang di Umbulan murni pemerintah. Oke. Untuk yang di tempat-tempat lain tadi yang disampaikan Bapak, ada tempat-tempat prioritas lain yang kita sudah lakukan di Lawang untuk mengendalikan Sungai Welang. Kita kerjasama dengan asing. Jadi ada pendampingan dari Belanda. Baik. Belanda datang ke kita mencontohkan konservasi air di daerah NTB. Baik. Kita dengan pihak Belanda, NGO Belanda, bersama-sama melakukan pilot project di daerah Lawang. Di daerah Lawang ya? Di daerah Lawang, bersama masyarakat. Seluruh jajaran kami di wilayah Jawa Timur, PUSDA, kita mempunyai 6 UPT, kita datangkan untuk melihat dan mereplikasi di tempat-tempat prioritas masing-masing UPT. Sehingga jangkauannya lebih luas. Dan di situ kalau dengan Belanda itu kita mengharapkan masyarakat itu turut serta dengan bahan lokal yang dimiliki masyarakat. Contohnya? Jadi contohnya kalau sumur resapan mahal. Ya, kategori tadi yang disampaikan Bapak sekitar 500 sampai 2 juta. Kalau di daerah Lawang punyanya bambu. Bambu aja ditahan kayak di bendung. Oke. Gitu. Pohon yang ada di melintang, jadi itu secara langsung untuk mengurangi koefisien runoff. Jadi air itu tidak langsung terjun bebas. Terjun bebas. Itu juga bagian dari konservasi. Baik. Pak Martin, jadi langkah-langkah salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Novi, begitu ya. Artinya juga bekerja sama dengan semacam kalau di Belanda, NGO dari sana. Seperti apa kemudian Pak Martin melihat itu? Kalau tadi saya melihatnya kan ini masih di seputaran Umbulan ya. Jadi memang
program SDA-nya masih belum masif. Nah itu memang didukung oleh anggaran APBD di 2025 ya. Nah untuk 2026 kita bicara anggaran dulu. Kita masih belum ke sumur resapan, tapi mungkin ada program yang nomenklaturnya menyentuh sumur resapan. Misalkan terkait dengan program belanja konservasi air. Jadi kita kalau membaca anggaran tidak mungkin belum spesifik sumur resapan, gelondongan dulu nih. Mungkin dia masuk dalam anggaran konservasi air dan lain sebagainya, atau mitigasi dan lain sebagainya. Nah, Mbak Tika, ini kan persoalan sumur resapan ini kan sebenarnya secara tradisi sudah ada. Masyarakat kita ini sudah paham sebenarnya. Sudah canggih. Jadi bagaimana dia kemudian mengatasi dirinya ketika kekurangan air, berpikir berarti air harus ditampung, ya kan. Kemudian membuat sumur-sumur. Nah itu hampir sama dengan sumur resapan. Jadi menurut saya ini tinggal kalau kita kemudian anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi sumur serapan di 38 kabupaten kota mungkin hampir nanti 10 tahun, 15 tahun lagi bisa masif. Oleh sebab itu yang di awal-awal tadi saya bagaimana kita membangkitkan partisipasi masyarakat ketika ini menjadi sebuah kebutuhan buat mereka. Jadi bukan hanya soal ini kepentingan pemerintah Provinsi Jawa Timur saja, tapi mereka ya butuh. Maka masyarakat juga butuh ya. Butuh. Sangat. Karena memang ini sudah banyak kejadian darurat air ini. Air bisa menjadi teman juga bisa menjadi lawan. Ya, seperti yang terjadi di Sumatera. Mohon maaf, bukan karena menyinggung suatu bencana ya. Itu kan karena air tidak terserap. Sehingga dia terjun bebas mengalir luar biasa meluap, ya kan? Jadi bagaimana Provinsi Jawa Timur janganlah sampai mengalami seperti itu, dan kita tahu persis bahwa kita ini kan kontur jalannya bermacam-macam ini, kontur tanahnya. Untuk di daerah pegunungan seperti di Lawang tadi, nah itu kan memang ada problem juga, peralihan lahan, ya kan? Yang tadinya banyak hutan pinus, yang mungkin sifat jenis pohonnya itu menyimpan air, menyerap, kemudian dibabat menjadi perkebunan atau menjadi sebuah hotel, ya kan? Kemudian kalau ada hotel, ada bangunan, ya kan? Berarti kan harus ada plesteran beton nih. Tanah ini menjadi terjun bebas kalau dari atas. Oleh sebab ini banyak bidang yang harus kita konsolidasikan. Bagaimana tidak hanya sumber daya air, di situ peran-peran kebijakan pemerintah kabupaten juga harus mendukung. Jangan gampang memberikan izin soal peralihan hak. Artinya ini adalah perlu juga tanggung jawab dari pemerintah kabupaten dan kota ya Pak Martin ya. Baik, masih akan berlanjut Pak Martin dialog khusus kali ini. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Yuk mari datang dan ramaikan Sekolah Kekeren bersama CDA. Tentunya akan ada senam bersama dan ikuti juga makan bersama CDA. Lomba dance, lomba mukbang CDA, penampilan ekstrakurikuler sekolah, fun games, hiburan musik, dan juga berbagai door prize menarik. Hari Selasa 16 Desember 2025 mulai jam 7 pagi di halaman SMK 10 November Sidoarjo. Acara ini dipersembahkan oleh Wow, lihat deh. Aku lagi di salah satu wisata paling hits nih di Jawa Timur. Kamu bisa kesini sambil dapetin paket wisata menarik dari JTV. Nah, kalian wajib ikut jelajah seru destinasi wisata Jawa Timur 2025. Mulai tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Cara ikutannya gampang banget, kalian cukup unduh aplikasi JTV Hub di Play Store ataupun App Store. Lalu daftar dan isi data diri kamu, langsung dapat deh e-pasportnya. Habis itu tinggal jalan-jalan deh. Jangan lupa kunjungi wisata favoritmu dan cobain makanan hits di sana. Terus upload foto kamu di lokasi dan bukti belanja kamu di aplikasi JTV Hub. Kumpulin stamp sebanyak-banyaknya dan menangin 6 paket wisata menarik dari JTV. Kategori pemenang dengan kunjungan wisata terbanyak dan belanja terbanyak di tempat itu ya. Acara ini dipersembahkan oleh
didukung oleh Pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program dialog khusus bersama Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Bapak Hari Sandi, kalau kita bicara terkait dengan anggaran yang posnya itu untuk konservasi air atau sumber daya air. Komisi D apakah menemukan semacam hambatan signifikan begitu kalau kita bicara terkait dengan anggaran untuk konservasi air ini, Pak Hari Sandi? Terima kasih Mbak Tika ya. Sampai saat ini Komisi D masih belum menemukan hal itu. Karena memang wadahnya masih kecil. Masih berfokus kepada di salah satu titik tadi yang dijelaskan Bu Novi dan ini belum menyeluruh. Sehingga kita memang secara data faktual memang lemah di sana. Dan tentu ini menjadi pertimbangan juga Pak Martin bagi Bu Novi, bagaimana bisa program ini terus digencarkan di tahun 2026, 2027 nanti kayak gitu. Nah, bagaimanapun itu Mbak Tika, tentu ini menjadi hal yang mendasar. Apa yang disebutkan Mbak Novi tadi bahwa memang ini sudah menjadi keharusan mengingat pemanfaatan air untuk air layak saja. Sekarang di Jawa Timur hanya 10%. 10% rumah tangga dari 100%. Dan ini tentu membuat kita berpikir bahwa sumur resapan ini tidak harus hanya terletak di satu titik, tapi bisa menyebar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tentu dengan hal-hal aturan yang ada nantinya yang dijelaskan oleh Mbak Novi selaku Ibu Novi selaku dinas terkait. Nah, penting lagi sebenarnya kalau kita dari Komisi D bahwa ada data terintegrasi Ibu Novi bahwa tidak harus provinsi menanggung beban yang sangat berat, tetapi dimulailah dari tahun ini satu data ini antara SDA kabupaten, provinsi bagaimana bisa terintegrasi sehingga titik-titik mana yang harus diprioritaskan ini bisa didahulukan. Dan tentu komitmen kami senyampang itu untuk kepentingan masyarakat, kita akan terus support Mbak Tika. Baik, Pak Sobirin, seperti apa kemudian Komisi D ini memastikan agar kemudian pembangunan sumur resapan ini bisa merata di seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya di satu titik saja, tetapi juga merata utamanya di daerah yang memang kritis air seperti itu, Pak? Sebenarnya ini butuh kolaborasi ya, Pak. Iya. Dinas provinsi dengan kabupaten, terus daerah setempat, sehingga dari beberapa titik ini bisa terjangkau lah istilahnya itu dengan adanya inilah. Jadi benar katanya Pak Ari Sandi, kita ini jangan fokus di satu titik, sehingga kita bisa meluas, melebar, sehingga kita ini tahu kalau dinas ini tugasnya seperti ini, dinas ini ada anggaran ini, sehingga teman-teman Komisi D terutamanya nanti mempunyai aspirasi ke bawah lah istilahnya itu di daerahnya masing-masing. Kalau dibicara masalah di perkampungan, sebenarnya kemarin ada ini, Pak, ada pelatihan itu LH itu kemarin itu sudah ada alatnya, itu bisa dimanfaatkan juga di tempat-tempat yang yang banyak warga lah istilahnya, itu bisa menyerap. Itu sudah terrealisasi itu kemarin itu. Itu, Pak. Jadi seperti itu ya, pentingnya juga kolaborasi juga Pak Sobirin ya. Ibu, kalau kita bicara terkait dengan seperti apa kemudian ke depan agar lebih merata lagi begitu terkait dengan pembangunan sumur resapan ini di Jawa Timur. Ya baik, kolaborasi kuncinya. Iya. Jadi kami akan mereview kembali pemetaan kami yang sudah ada. Kami pastikan validasi datanya di seluruh 38 kabupaten kota. Tentunya tetap harus memperhitungkan prioritas. Jadi setiap 38 kota tidak harus terbagi rata, tapi kita melihat kekritisan wilayah. Itu ada spesifikasi untuk misalnya daerah yang prioritas begitu Ibu Novi? Seperti apa spesifikasi untuk daerah prioritas begitu? Contohnya di Umbulan. Jadi Umbulan ini, spam Umbulan ini
pipa yang sepanjang jalan itu didesain 4.000 liter per detik. Saat ini sumber umbulan ini 3.000 liter per detik. Untuk 1.000 kekurangannya 1.000 liter per detik ini kita ambilkan dari Sungai Rejoso. Tetapi kita ketahui Sungai Rejoso kualitasnya sangat berbeda, agak turun sedikit dari umbulan. Jadi kita harus berupaya mengembalikan lagi umbulan ini seperti sedia kala dengan merecharge di catchment areanya di sumber umbulan. Baik, Pak Martin, itu artinya penekanan penuh juga atau perhatian bagi pemerintah kabupaten kota. Kalau kita bicara terkait tadi kolaborasi itu termasuk selain misalnya antar dinas, begitu juga pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, bagaimana kemudian? Saya pikirkan secara tersistem harusnya ada kolaborasi itu. Karena antara kabupaten kota dengan provinsi tentu ada kanal-kanalnya. Nah, terkait dengan memang tadi kita kembali sebentar ke umbulan tadi, ya, karena memang umbulan ini kan melayani 3 kabupaten, 4 ya? 5 kabupaten. Sekarang kan pertanyaannya dia berkurang 1.000 liter per detik. Itu kan berarti air yang disalurkan itu sumbernya berkurang. Mbak Tika, perlu diketahui untuk Malang Raya itu provinsi, berdasarkan data provinsi, itu ada sekitar 118 lah mata air. Hari ini menjadi 85. Artinya dari 115 menjadi 85 itu ada yang tadinya mata air, tidak ada airnya. Berarti nyambung tadi, ini airnya nggak butuh sumur resapan. Karena sumur resapan itu yang kemudian menimbulkan titik-titik mata air. Jadi hidup. Nah, yang kedua adalah ini bagian dari konservasi juga. Kalau daratan itu saya nggak tahu, ini teori logika saja. Kalau daratan itu tidak ada airnya, termasuk tadi ada retak-retak. Ini kan kita belajar dari DKI Jakarta, ada penurunan daratan. Jadi semacam kalau kita bicara kerupuk ya, kerupuk itu kalau sudah masuk angin, dia akan ngempis. Sama dengan tanah. Ya, kalau ini menjadi masalah serius kalau di DKI, karena tanah setiap hari, setiap waktu berkurang turun, sehingga antara ketinggian laut dengan daratan ini sudah hampir mendekati. Jadi artinya Jawa Timur sebenarnya hampir semua tempat punya prioritas untuk dibangun sumur resapan karena sifatnya hampir sama. Ketika kita air hujan itu kita tidak mampu mengendalikan dalam menampung air hujan itu. Ya kan, memang ada embung-embung, cuman tidak tercukupi. Nah, kemudian masyarakat berpikir bikin sumur sendiri, ya kan. Jadi sebenarnya itu tadi kata kuncinya, di samping pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk mendorong sumur resapan ini supaya lebih masif di setiap kabupaten kota, harusnya juga ada bagian untuk mencoba menaikkan partisipasi masyarakat, ya kan. Jadi untuk meringankan beban dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu harus ada penyadaran partisipasi masyarakat terkait kebutuhan air. Di samping juga mungkin perlu ditingkatkan sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota. Karena Jawa Timur, Mbak Tika, walaupun Jawa Timur ini 38 kabupaten kota, dia nggak punya wilayah. Hanya pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya ada di kabupaten kota. Sehingga kemudian ini perlu sinergitas. Ya kan? Jawa Timur ini nggak punya wilayah loh. Secara teori ya penguasa daerah ya kabupaten kota terhadap wilayahnya masing-masing. Jadi memang itu kalau untuk 2026 saya belum lihat postur anggaran yang ada di APBD 2026 sudah disahkan. Saya belum lihat secara spesifik bicara sumur resapan. Tapi mungkin ini di cross dengan program lain. Misalkan ada program yang di sumber daya air terkait dengan konservasi air itu ya. Atau perlindungan apa. Jadi ini hanya persoalan judul nomenklatur anggarannya aja. Tapi saya yakin ada. Baik. Tinggal nanti kita kawal. Komisi D ngecek ya. Ya nanti kita cek. Kemudian juga
teman-teman ini juga kan sering di dapil turun ke bawah. Iya. Ya sedikit banyak lah, kita juga kadang saya nggak mau nanti bilang kita kok seperti dermawan. Kadang saya menghadapi persoalan itu, saya sudah bikin sumur bor ya dengan anggaran sendiri, karena melihat kebutuhan ini sangat dibutuhkan, mendesak. Mungkin Pak Arisandi juga ini datang ke dapil reses sudah ditagih, ya kan? Tidak apa-apa. Pak Sobirin ditagih juga dong. Ya. Jadi kerja-kerja kita juga ada, ya kan? Ya mungkin kita punya motivasi ya supaya kita pembinaan dapil, pembinaan konstituen, apapun lah alasannya nggak ada masalah. Yang jelas kita juga ikut memberikan sumbangsi dalam rangka misalkan ada suatu desa atau suatu komunal masyarakat yang butuh sumur bor. Ada beberapa saya ada catatannya yang kita bikin sumur bor, dan di sana itu kan kalau di daerah itu kita kalau bikin sumur bor, dia kayak ada tanda petik orang pintarnya. Jadi nggak tahu dia pakai cara daun apa gitu, kalau dia ngembun berarti di dalamnya ada air. Ada, oke, baik. Jadi karena itu terkait dengan duitnya, anggaran kita. Kalau kita salah titik, nggak ada airnya, sudah dibor. Jadi memang betul-betul ada ahlinya itu. Baik, artinya memastikan bahwa nggak sia-sia begitu ya. Makanya perlu ini, di-hire ini, para peramal titik air ini. Loh, sungguhan itu profesi yang menurut saya sangat membantu masyarakat dalam menentukan titik airnya ada di mana. Oke, itu baik. Nah, seperti apa sebenarnya pemirsa kalau kita berbicara terkait dengan partisipasi masyarakat? Masih akan kita lanjutkan dialog khusus kali ini tentunya usai jeda pariwara berikut. Saatnya liburan seru sambil menangin paket wisata menarik. JTV bikin program Jelajah Seru Destinasi Wisata Jawa Timur 2025. Berlangsung dari 15 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Terbuka untuk kalian semua yang pengen berwisata di Jawa Timur. Caranya gampang banget, kamu tinggal download aplikasi JTV Hub melalui Play Store atau App Store. Terus kamu daftar dan login, dan kamu pasti bakal dapetin e-passport. Lalu kunjungi destinasi wisata yang ada di sini. Belanja di merchant lokal, terus upload foto di lokasi dan struk belanja kamu melalui aplikasi JTV Hub. Semakin banyak tempat yang kamu kunjungi dan kamu upload di aplikasi JTV Hub, semakin besar kesempatan kamu untuk menangin paket wisata menarik dari JTV. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Saatnya memanen air hujan dengan sumur resapan, itulah topik yang kami perbincangkan pemirsa dalam dialog khusus kali ini. Ibu Novi, kalau kita bicara terkait dengan partisipasi masyarakat itu sebenarnya kondisinya seperti apa kemudian yang Ibu sudah ketahui begitu ketika memang turun ke wilayah dengan pembangunan sumur resapan ini? Untuk sumur resapan yang bentuknya konstruksi, ini yang melaksanakan pemerintah karena biayanya mahal sehingga masyarakat tidak mampu. Tetapi ada upaya lain yang tujuannya sama, yaitu untuk meresapkan air, mengurangi koefisien runoff, yaitu dengan bahan-bahan lokal yang masyarakat miliki. Jadi kalau di lapangan sekiranya kemiringannya sudah terjang, masyarakat bisa melakukan sendiri. Yang kita pilot project di Lawang, yaitu menggunakan bambu sama batu yang ada di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa sendiri, tidak harus melakukan hal besar, tapi hal kecil kalau secara masif akan menghasilkan hal yang besar. Baik, jadi dari langkah-langkah kecil itu yang kemudian bersama masyarakat itu bisa menghasilkan hal besar ya. Pak Arisandi, kalau dari fungsi legislasi dan penganggaran begitu ya, di DPRD Provinsi Jawa Timur, apakah kemudian ada inisiatif terkait dengan Raperda baru ini mungkin harus atau mewajibkan pembangunan sumur resapan untuk pembangunan gedung baru di seluruh Jawa Timur? Bagaimana? Ya itu langkah yang bagus sebenarnya.
pemikiran yang konstruktif kalau kita pikir itu ya tentu semuanya tergantung niat lah. Tergantung niat bagaimana Jawa Timur ini bisa memanjakan masyarakatnya. Tentu kita butuh juga kolaborasi dengan mitra PUSDA. Kalau memang ini kan masih belum ada analisis kebijakan, ya begitu ya. Analisis kebijakan. Sementara kita masih berpedoman kepada Bapeda dalam hal data soal kebutuhan air dan BPKAD. Nah, tentu saya sebenarnya sangat respect ya bagaimana nanti kita di Komisi D bisa memanggil Ibu Novi untuk keberlanjutan ini dipetakan secara betul-betul soal uji kelayakan dan lain sebagainya kayak gitu, sehingga rencana ini tidak hanya sekedar kata-kata hanya habis di sini saja, tapi benar-benar berlanjut pada penerapan ya. Penerapannya dan eksekusinya nanti tetap kita kawal. Tentu ini menjadi motivasi juga kepada PUSDA bagaimana masa banyak loh di masyarakat sekarang di Pamekasan lah, saya contohkan Pamekasan Sumeneb yang mereka rapat gotong royong hanya untuk membangun sumur resapan. Mereka hanya sederhana membangun 2,5 meter lebar lah, diameter 2 meter berapa lah ya, kayak gitu 15 lah, kalau udah 1,5 meter kayak gitu. Untuk bisa tetap air ini bersih, mereka menggunakan kerikil dan ijo kayak gitu. Nah, ini kan menjadi motivasi, mumpung ada Ibu Novi ini. Bagaimana ini tidak hanya sekedar angan-angan kita, karena memang ini sudah menjadi layanan dasar dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana tentang sisi positif dari sumur resapan sendiri, mengurangi beban perpipaan air PDAM, terus mencegah banjir juga, terus memanfaatkan apa yang sebenarnya ini bagus untuk dimanfaatkan, bisa untuk pertanian, bisa untuk cuci, dan bisa untuk air minum kalaupun diolah nantinya. Nah, ini hal-hal program-program yang bagus ini tentu kita tunggu niat baik PUSDA bagaimana ke depan ini benar-benar bisa terrealisasi, Mbak Tika. Kayak gitu. Baik, Pak Sobirin, kalau turun ke dapil begitu, aspirasi dari masyarakat apa mereka kalau bicara air bersih, kemudian banjir begitu, kemudian sumur resapan? Terkait aspirasi masyarakat yang ketika saya ini reses, ya terutama yang disampaikan tidak ada lagi, Bu. Ya cuman air. Butuh air bersih. Karena kalau di desa itu memang ada sumur tua. Sumur tua itu ya bukan sumur tua yang 2 meter dalamnya, berapa lebarnya. Sama 50 lah. Itu sumur tua mulai dari kakek moyangnya dulu. Dulu kan kalau di Madura itu gali sumur ya. Gali sumur itu sampai dalamnya itu 20 meter itu. Dulu belum ada belum ada sibel jadi pakai timba zaman dulu gitu. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Sekarang ini kan zamannya zaman elektronik. Memang butuh yang namanya sumur bor ini, sehingga kalau kata masyarakat itu kalau tidak ada air kita mati, kan gitu. Terutama intinya air kan. Kalau tidak ada air kita tidak bisa ngapa-ngapain. Mau bertani, mau ini tidak bisa. Apalagi daerah saya ini memang daerah kering. Jadi sulit lah. Saya aja dulu kalau seumpamanya mau mandi ya ke sungai. Jadi di sungai itu kalau musim kemarau itu ada galian kecil, itu diminum dulu. Jadi sekarang itu sebenarnya permasalahannya itu sama tetap, cuman sekarang lebih pinter lah masyarakat itu ngebur sendiri, cuman biayanya itu mahal, Bu. Oke, terkait dengan biaya juga ya Pak Sobirin ya? Ya, gitu. Oke. Ibu seperti apa kemudian menanggapi? Itu tadi salah satu contoh aspirasi Bu yang disampaikan melalui Pak Sobirin. Seperti apa Ibu Novi? Baik,
Kalau sumur resapan kita mengalirkan air ke tanah untuk merecharge. Kalau sumur bor kita mengambil air ke tanah. Kita tujuannya itu memasukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Sehingga muka air tanahnya muka air terisi, terisi dan tidak langsung mengalir. Jadi kita memasukkan secara vertikal biar tidak mengalir secara horizontal. Ada prinsipnya seperti itu. Tetapi di Madura ini untuk sumber resapan mungkin masih belum secara masif, tapi di Madura ini sudah banyak dilakukan yang merupakan bagian dari konservasi sumber daya air. Banyak embung, Pak, di daerah Madura sana. Jadi fungsi embung sama dengan sumber resapan. Kalau embung ditahan air, tapi airnya bisa digunakan untuk masyarakat, untuk pertanian, untuk domestik gitu. Kalau untuk sumber resapan kita masukkan, tidak kita gunakan. Kita tahan di bawah. Sehingga di musim kemarau itu masih ada cadangan air di bawah. Sehingga nanti sungai itu tidak akan kosong karena ada aliran dari gunung, dari hulu ke hilir itu masih ada air yang mengalir cadangan tersebut. Kalau tidak dibuat sumur resapan, airnya tidak dimasukkan secara vertikal, air akan mengalir secara horizontal. Air yang vertikal itu akan kita gunakan di musim kemarau. Baik, gitu. Kalau untuk di wilayah Madura itu kapan sih Bu kira-kira? Kalau di wilayah Madura ya tetap habis itu. Cuma tinggal sumurnya aja. Makanya masyarakat itu lebih pintar sekarang pakai embung. Jadi supaya memang untuk ada paling tidak air yang memang nanti bisa digunakan cadangan yang seperti itu ya. Kadang-kadang yang lebih miris itu ini boran itu kalau musim kemarau panjang itu habis. Yang lebih mirisnya itu. Jadi walaupun dikasih sumur serapan lah kata barusan ya hilang. Mungkin itu juga menjadi catatan ya Ibu Novia bagi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Ibu, tapi kalau kita bicara terkait dengan spesifikasi teknis sumur resapan yang ideal, ini kan masing-masing wilayah berbeda ya karakteristiknya. Itu seperti apa? Contoh misalnya untuk di Surabaya atau untuk di Malang itu ada nggak memang spesifikasi teknis? Terkait sumur resapan, pedomannya di dalam surat edaran ini sudah kami kasih guidance. Di peraturan Menteri PUPR nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan air hujan dan bangunan gedung dan persil juga ada. Yang paling detail yaitu Standar Nasional Indonesia SNI 8456 tahun 2017 tentang sumur dan parit resapan air hujan. Jadi sudah secara spesifik di surat edaran ini kami detailkan. Jadi masyarakat ini ada panduannya, membuatnya seperti apa, sudah ada mulai awalnya seperti apa, ini dapat digunakan masyarakat untuk melaksanakan sumur resapan secara mandiri, partisipasi masyarakat tersebut. Gotong royong. Baik, jadi artinya memang masyarakat sudah mendapatkan ya, maksudnya untuk standarnya itu seperti apa, begitu ya. Jadi nanti mereka bisa langsung menggunakan itu untuk kemudian pembangunan seperti itu ya pastinya ya Ibu Novia. Pak Martin, nanti kan setelah ini Bapak kan ngecek ya Pak ya, terkait dengan yang 2025 atau mungkin nanti untuk 2026 paling tidak sudah ada pembicaraan lah di teman-teman Komisi D DPD Provinsi Jawa Timur. Sejauh mana kemudian benar-benar memastikan, mendukung untuk nanti nih taruhlah ada penambahan alokasi anggaran begitu untuk sumur resapan begitu ya, terkait dengan memanen air hujan ini. Program ini seperti apa kemudian dukungan penuhnya? Pertama-tama sebentar, ini kayaknya agak sedikit pemahaman nanti bisa keliru ya. Bahwa sumur resapan itu memang fungsinya hanya konservasi. Ya kan. Itu dengan metode infrastruktur. Tapi sebenarnya alam sudah ada, yaitu dengan vegetasi tadi, dengan penanaman pohon dan lain sebagainya. Jadi jangan menjadi kabur nanti dengan sumur bor. Karena sumur bor itu kan memang mau ngambil airnya, ya kan? Jadi beda barang nih, ya kan? Nah, kembali kepada
DPRD Provinsi Jawa Timur tentu biasanya nanti kalau untuk pembahasan di anggaran di 2026 itu mulai mungkin bulan 4, bulan 5 sudah mulai kita ada pembahasan dari KUAPPAS yang dikirim oleh eksekutif. Oke. Ya kan? Nah, kita nggak bisa dong kita di ujung-ujung kita bohong lah kalau kita menjanjikan anggaran. Kan ini by proses. Baik. Oleh sebab itu nanti Bu Novi, ini mumpung perwakilan SDA kan, kalau memang dia butuh duit nih untuk sumur resapan dengan serapan ini kadang sumur resapan, ya komunikasikan kita dulu, Pak. Kami sumber daya air punya program sumur resapan di Madura, di mana-mana. Nah, nanti ketika masuk ke meja kita rapat kerja, ya kan dengan Bapeda, kita dorong Bapeda untuk mendukung program sumur resapan ini secara teknis. Karena kadang kita kan, ayolah dukung anggaran. Kita setiap pasti dukung. Cuman kan ada prosesnya, mekanismenya kan tetap ada. Nah, oleh sebab itu nanti kedepannya kita bisa bersinergi lah. Ya kasih bocoran Mbak Novi. Ini habis ini Bu Novi ya dikasih bocoran. Itu kalau sudah ada bocorannya. Nah, kemarin bulan berapa miliar? 5. Ajukan 200 miliar. Iya kan? Di Madura di mana itu, tapi tentu itu kemudian kan harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Bapeda. Supaya jadilah barang ini yang namanya KUAPPAS. Ya kan? Supaya ada gelondongannya di sana, ada rumahnya. Ya kan? Dari internal eksekutif dulu, bikinlah rumahnya dulu. Nanti isinya rumah itu untuk apa, kita bagiannya. Siapa? Tentu kan harus komunikasi, kan gitu. Rumah ini isinya meja, isinya apa, itu nanti ada pembahasannya. Baik. Nah, memang melihat tingkat kebutuhan terkait konservasi air ya, ini memang sudah darurat, harus punya prioritas yang cukup tinggi. Ya kan, karena selama ini kita sibuk bangun drainase, ya kan, kita hanya membangun kanalnya, infrastrukturnya, tapi tidak memperhatikan sumber daya airnya. Baik. Nah, jadi itu juga tidak kalah penting Masnya Pak Martin. Jadi tidak hanya nanti bikin sumur resapan, bagaimana mungkin ada kemungkinan kita meningkatkan partisipasi masyarakat, katakanlah mungkin biopori, ya kan, yang lebih murah. Dan karena begini, membuat sumur resapan ini suatu persoalan tersendiri sebenarnya kalau kita ingin memberikan partisipasi masyarakat, karena itu kan makan lahan. Dan tidak bisa dimanfaatkan. Baik, Pak Martin, nanti masih akan kita lanjutkan pembahasan Pak Martin di segmen selanjutnya. Soalnya menarik sekali ini. Betul, sebentar lagi ya Pak ya, masih akan terus berlanjut. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Dalam hiruk-pikuk Natal yang penuh warna, ada satu hal sederhana yang bisa mengubah hidup seseorang, yaitu kepedulian. Setiap tahun, masih ada banyak saudara kita yang hanya bisa berharap ada keajaiban kecil yang datang menghampiri mereka. Di momen inilah, Malaikat Kertas hadir, sebuah gerakan kebaikan di mana Anda bisa menjadi berkat bagi mereka yang sedang membutuhkan. Lewat satu kertas kecil berisi harapan dan satu hati yang tergerak untuk mewujudkannya. Natal adalah tentang berbagi kasih. Mari ikut menjadi bagian dari Malaikat Kertas. Ambil satu kertas, baca harapannya, dan jadilah jawaban doanya. Satu tindakan kecil bisa menjadi mukjizat bagi seseorang. Bersama JTV dan para mitra, kita wujudkan Natal yang lebih hangat, lebih berarti, dan lebih penuh cinta. Scan barcode portal JTV untuk mengetahui cara berpartisipasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program Dialog Khusus bersama Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Pak Martin, sangat penting tadi tentunya, maksudnya pelibatan masyarakat dan terkait dengan sumur resapan ini sendiri, begitu? Ya, jadi kan tadi fungsi sumur resapan itu kan memang konservasi.
bukan seperti fungsi sumur bor. Oleh sebab itu, di samping menarik partisipasi masyarakat untuk membantu meringankan beban anggaran kita, itu kemudian diberikan penyadaran terkait dengan bahwa masyarakat juga butuh konservasi air itu. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi saja, karena secara luas ini akan menjadi kebutuhan masyarakat juga. Kalau nggak ada air nanti ujung-ujungnya kita ketika punya sumur bor ya nggak ada airnya, kan gitu. Jadi ini supporting terhadap sumur bor mereka juga ini, sumur resapan ini. Yang kedua adalah bahwa kembali kepada masyarakat. Masyarakat itu kan hitung-hitungannya gampang, ya kan? Aku disuruh bikin sumur resapan, sedangkan sumur resapan sifatnya konservasi, tidak untuk pemanfaatan airnya dalam efek langsung ya. Nah itu kan makan lahan, iya kan? Mungkin mereka berpikir, wah tanahku bisa nggak bisa dipakai, mungkin 1 kali 1 meter ini untuk sumur resapan. Nah kita juga perlu membuat alternatif lain yang lebih murah, lebih simpel, misalkan biopori tadi, ya kan? Kan tidak terlalu memakan lahan, ya kan? Jadi menurut saya adalah ujung-ujungnya nanti sama, bahwa konservasi air terkait dengan debit air, termasuk juga untuk penanggulangan potensi banjir, tanah longsor, itu kemudian bisa diatasi. Nah kedepannya ya kalau memang nafas ini sudah lega, ini soal anggaran, ya kan? Ini kebetulan ada pimpinan sumber daya langsung disounding saya tadi bicara, gitu. Nanti Ibu Bu Novi matur lah dengan Pak Sekretaris ini, ya kan? Anggarannya disusun lah. Nanti kita tinggal kemudian jadilah itu KUA-PPAS, dibahas di tempat kita, kan itu gelondongannya ada, dan rumahnya sudah ada nih. Udah kita tinggal dorong, ya kan? Syukur-syukur kita diberikan ruang untuk sosialisasi terlebih dahulu. Iya kan? Ya misalkan kalau di Madura, kepada Pak Haji ini bisa turun mensosialisasikan terlebih dahulu. Ya kan, supaya jangan kemudian program yang mereka belum pahami ini menjadi hambatan-hambatan yang tidak perlu, kan gitu. Baik, ya. Ibu Novi, terkait dengan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat untuk merubah paradigma mereka yang tadinya membuang air hujan menjadi kemudian memanennya. Sudah ada program-program sosialisasi edukasi yang dilakukan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Ibu? Sudah. Jadi kita berharapnya itu zero delta Q, zero debitnya 0. Jadi mungkin kalau yang di Surabaya, di SMA Negeri 5 Surabaya, ini itu sudah menganut konsep zero delta Q. Jadi air yang jatuh di SMA Negeri 5 Surabaya itu tidak terbuang di saluran drainase, dimanfaatkan untuk siram tanaman dan lain-lain. Jadi ini juga seperti kalau di Madura juga ada semuanya, Bu. Absah air ini dari talang-talang itu nanti dimasukkan di seperti tandon, nanti dimasukkan diambil ketika di musim kemarau. Tadi saya sedikit senang juga terkait support dari anggota dari Komisi DPRD Jatim. Jadi kita ini pengelolaan SDA kita itu mempunyai indikator keberhasilan. Pengelolaan SDA kita itu dikatakan berhasil atau tidak berhasil itu sudah ada panduannya dari Dewan SDA Nasional. Dimensinya tadi yang 5 dan sebenarnya konservasi ini menduduki presentasi tertinggi 30%. Untuk penilaian keberhasilan pengelolaan sumber daya air. Jawa Timur tertinggi. Komposisi konservasi sumber daya air. Artinya memang konservasi air sumber daya air sudah harus menjadi prioritas kita bersama. Baik. Nah, Bapak Arisandi, kalau kemudian konservasi sumber daya air itu harus sudah menjadi prioritas kita bersama, apakah kemudian ini Komisi D akan merevisi atau memperkuat Perda terkait dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur begitu untuk memasukkan klausul konservasi air hujan yang lebih ketat? Ya, selama ini kan masih sebatas himbauan ya. Tentu senyampang ini untuk kebutuhan masyarakat. Dan saya rasa memang perlu itu Mbak Tika
Ya. Dan tadi disampaikan oleh Bu Novi, di Surabaya sudah ada yang secara langsung tidak memanfaatkan. Kalau di Pamekasan dan Sumeneb, saya rasa di pinggiran, di pesisir juga, di pinggir pantai, banyak air hujan langsung ke kamar mandi. Kayak gitu. Nah, untuk air kebutuhan kamar untuk mandi. kebutuhan air mandi, kayak gitu. Kebutuhan mandi dan lain-lain, cuci dan sebagainya. Nah, tentu Senyapang ini ada program yang sangat bagus dan kita Komisi D terus support rasanya. Ketika ada POSDA memberikan sinyal, apalagi soal sumur resapan ini. Dan tadi sedikit menambahi, mungkin sedikit saran di POSDA bahwa ini kan program yang sangat bagus ya, yang sangat dinanti lah sebenarnya, apalagi di Madura kayak gitu. Buatlah pilot project kayak gitu di Malang Selatan yang kekeringan, di Bojonegoro, Lamongan, terus di Madura. Ini dulu kan tidak mungkin sekaligus kayak gitu. Ada prioritas yang harus dilakukan kayak gitu. Dan sumur resapan ini sebenarnya tadi Bu Novi menjelaskan ini untuk konservasi, bukan langsung digunakan kayak gitu. Kalau dulu yang diajari oleh dosen saya Mbak Tika, bahwa di rumah itu harus ada biopori 15 sampai 20. Karena di sumur resapan ini kawasan, biopori ini untuk rumah tangga kayak gitu. Kan konservasi ini sifatnya. Nah, tetapi pada pelaksanaannya dari tahun ke tahun ternyata biopori ini sudah tidak lagi dimanfaatkan, tetapi lebih banyak kepada sumur resapan di rumah-rumah warga. Itu di Madura, tidak tahu kalau di dapil Pak Martin atau di dapil yang lain kayak gitu. Nah, tentu ini tadi saya bilang bahwa apapun yang berkaitan dengan sumur resapan dan konservasi air yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Martin bahwa ini dalam bentuk gelondongan kemungkinan kayak gitu, tidak secara spesifik, kita akan tetap mengawal karena memang regulasi ini penting, karena memang ketahanan air dan landasannya untuk kepentingan masyarakat sudah sangat memang dibutuhkan, Pak Tika. Baik, Pak Sobirin, kalau pandangan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri seperti apa terkait dengan usulan adanya pemberian insentif fiskal daerah bagi rumah begitu ya, atau mungkin pengembang yang terbukti mereka mampu menerapkan sistem panen air hujan yang efektif? Jadi pandangan ya dari teman-teman Komisi D itu ya seharusnya ada ini, Mbak, ada ada berkelanjutan istilahnya. Baik. Sehingga di daerah, di masyarakat itu bisa jadi dimanfaatkan juga gitu. Jadi teman-teman Komisi D ini ya sangat berharap bagaimana caranya untuk semaksimal mungkin pengelolaannya dan bisa dimanfaatkan kata Bang Haris barusan lah gitu. Baik, Pak Martin, begini, kalau kita masih bicara anggaran nih Pak, seperti apa kemudian Komisi D ini bisa menjembatani anggaran terkait ini dengan kebutuhan lain, mengingat memang kita bicara terkait dengan keterbatasan APBD, seperti itu ya. Seperti apa upayanya? Ya, jadi nanti kan kita di Komisi D itu kan kita bermitra salah satunya dengan sumber daya air. Nah, tentu semua program-program di sumber daya air terkait dengan anggaran yang ada, itu pasti masuk ke kita. Dan kita bahas nih dengan teman-teman sumber daya air juga. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, kalau memang ini menjadi sebuah prioritas dari sumber daya air terkait dengan sumur resapan ini, ya disusun saja perencanaannya. Nih, nanti kan itu masuknya ke Bapeda. Bapeda sebagai think tank daripada semua anggaran berdasarkan tentu ada timnya Bapeda yang nanti kemudian menilai disesuaikan dengan postur anggaran masing-masing OPD. Baik, tetapi kalau kemudian kan juga ada prioritas pembangunan di bidang lain begitu Pak Martin, seperti apa? Tentu kalau kita bicara program Provinsi Jawa Timur banyak sekali, ya kan. Kalau terkait dengan soal perairan ini juga banyak. Katakanlah di sumber daya air, di lingkungan hidup juga ada terkait dengan lingkungan air bersih. Sebenarnya kan ada irisan nanti. Iya, jadi air ini kan tidak semata-mata bisa diklaim hanya programnya
sumber daya air. Ya. Tapi ini juga masuk bagian ada irisannya di lingkungan hidup. Mata air. Ya kan? Soal mata air. Ya, lingkungan hidup khususnya air yang ada di persungaian, ya kan? Di mana ada limbah-limbah pabrik dan lain sebagainya. Jadi ya disitulah saya berharap masing-masing OPD bisa berkomunikasi, bisa bersinergitas supaya tidak tumpang tindih, ya kan? Kayak sumur bor ini, sumur resapan ini kan sebenarnya kalau menurut masyarakat kan ini juga di samping tadi untuk resapan air, masyarakat kan juga bisa berfungsi sebagai tanda petik seperti sumur bor. Iya. Dia bisa ambil air. Kalau memang airnya kemudian banyak. Nah, tetapi kemudian ada di katakanlah dinas kehutanan juga ada fungsinya terhadap air. Iya. Yaitu vegetasi tadi, Baik. konservasi air dengan vegetasi, pembibitan pohon-pohon dan lain sebagainya. Dari dinas apa itu kalau izin-izin penebangan pohon? Jadi ini lintas OPD sebenarnya. Ya. Tapi khusus sumur resapan, kalau memang ini sudah menjadi suatu program prioritas dari sumber daya air, ya udahlah kita kasih bocoran lah. Ngomong aja dengan Dewan, ini Pak kita mau bikin di sini sebelum diajukan kepada Bapeda. Nanti Bapeda kita panggil juga. Baik. Bapeda ini program ini bagus dan lain sebagainya. Ya. Yuk anulah. Jadi ada komunikasi ya. Oke. Karena ya kita ini kan di DPRD Provinsi Jawa Timur itu kan menyangkut politik anggaran. Iya. Ya tidak hitam putih anggaran. Jadi ada sifat politik anggarannya. Oke. Sehingga kemudian ada program yang menurut kami harus digeser karena tingkat prioritasnya lebih penting sumur resapan. Ya kita akan berjuang geser itu. Kenapa kesana. tidak begitu Iya. ya? Oke, baik. Ibu Novi, Begitu. kalau taruhlah dari sisi anggaran udah nggak usah khawatir deh ya, di backup penuh sama utamanya teman-teman Komisi D DPD Provinsi Jawa Timur. Ini seperti apa kemudian tantangan tersendiri bagi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur terhadap pemerintah kabupaten kota yang memang mereplikasi terkait dengan sumber resapan ini di wilayah administratif mereka masing-masing. Pasti ada tantangannya dong ya? Ya, untuk sumber daya air, ini kita di Jawa Timur itu berdasarkan wilayah sungai. Ya. Jadi mungkin salah satu hambatan, tantangan, menurut saya tidak ada hambatan ya, semua tantangan di catchment sumber mata air unggulan itu, tempat terbaik yang optimal menaruh catchment area itu adalah di daerah hulu. Di daerah hulu itu wilayahnya perhutani. Terus tadi yang disampaikan Bapak tadi, di wilayahnya masyarakat. Sebenarnya meletakkan titik-titik itu juga butuh effort yang besar untuk koordinasi lintas sektor. Tapi pasti bisa, kalau niatnya baik pasti bisa. Pasti ada seninya ya itu ya, Ibu Novi. Cuman maksudnya selama ini tantangan itu selalu bisa. Ada. Jadi kita harus izin ke perhutani, ke dinas kehutanan. Karena letak terbaiknya di sana untuk menangkap airnya. Terus di masyarakat, di lereng-lereng. Ini kita harus berizin, berkoordinasi di setiap titik yang akan dipasang. Baik. Ya. Tapi selama ini artinya selalu ada solusinya. Selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluarnya, begitu ya. Meskipun ada tantangan di sana sini ya, Ibu Novi ya. Baik pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami karena masih ada segmen dalam dialog khusus kali ini tentunya. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Aku lagi di salah satu wisata paling hits nih di Jawa Timur. Kamu bisa kesini sambil dapetin paket wisata menarik dari JTV. Nah, kalian wajib ikut jelajah seru destinasi wisata Jawa Timur 2025. Mulai tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Cara ikutannya gampang banget, kalian cukup unduh aplikasi JTV Hub di Play Store ataupun App Store. Lalu daftar dan isi data diri kamu, langsung dapat deh e-pasportnya. Habis itu tinggal jalan-jalan deh. Jangan lupa kunjungi wisata favoritmu dan cobain makanan hits di sana. Terus upload foto kamu di lokasi.
dan bukti belanja kamu di aplikasi JTV Hub. Kumpulin stamp sebanyak-banyaknya dan menangin 6 paket wisata menarik dari JTV. Kategori pemenang dengan kunjungan wisata terbanyak dan belanja terbanyak di tempat itu ya. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Kembali dalam dialog khusus pemirsa, kini kita masuki segmen terakhir dalam dialog khusus kali ini. Pak Sobirin, seperti apa kemudian komitmen dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri untuk mendukung kolaborasi lintas sektor di sini terkait dengan sumur resapan dan juga panen air hujan ini sendiri? Komitmen Komisi D ini harus bersinergi dengan mitranya itu, komitmennya satu. Dua, bagaimana caranya komitmen ini bisa terserap ke bawah sehingga nanti bisa jadi aspirasi untuk masyarakat gitu. Tuh, jadi seperti itu ya. Baik, kemudian terkait dengan mungkin wilayah Madura sendiri di sini, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih untuk wilayah Madura sendiri ya. Terutama saya dapil Madura. Ya, terkait dengan sumur resapan ini juga tentunya Pak Sobirin. Terkait sumur resapan ini cuman satu lah permintaannya. Bagaimana caranya terrealisasi dengan baik di situ. Khususnya khusus Madura ya, Kabupaten Sampang lah. Baik. Agar kemudian bisa ada solusi terkait dengan konservasi air juga dan juga kebutuhan masyarakat. Seperti itu ya. Terima kasih Bapak Haji Sobirin. Pak Martin, ini ada semacam rekomendasi spesifik begitu kepada Gubernur Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan panen air hujan ini dari Komisi D. Ya Mbak Tika, ini dialog khusus sore ini menarik menurut saya. Karena kita bicara masa depan ya. Kita tidak bicara penanggulangan. Ya. Jadi apresiasi buat sumber daya air yang punya program project pilotnya yang ada di Umbulan itu terkait dengan sumur resapan, serapan, ya kan? Karena memang ini kita bicara masa depan. Iya. Jangan sampai terjadi kemudian air ini membahayakan bahkan menjadi sebuah kekurangan. Ini kita antisipasi dan ini akan kita terus-menerus akan kita dorong dan kita kawal. Karena memang ini sesuatu yang menurut saya kita bicara hari ini bukan bicara penanggulangan. Iya. Kita bicara pencegahan. Bagaimana krisis air ini tidak sampai terjadi. Terbayang enggak kalau kita terjadi krisis air di Jawa Timur, ini nanti larinya kemana-mana ini. Bukan hanya soal penderitaan masyarakat, tapi kemudian nanti menjadi sebuah trigger. Ya kalau sudah krisis air, kemudian kan menaikkan harga air nanti. Di tengah-tengah masyarakat yang kemudian kemampuannya masih terbatas, air menjadi barang yang mahal, iya kan. Oleh sebab itu untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, mohon ini menjadi perhatian juga, ya. Ayo kita wujudkan proyek ini tidak hanya di Umbulan, ya banyak tempat sebenarnya. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi beban APBD kita. Iya. Ya kan? Tentu masyarakat diberikan penjelasan, pengertian, sosialisasi bahwa soal konservasi air ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan masa depan juga. Sehingga kemudian dari partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, kita gampang untuk memasukkan program kita pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan sumur resapan. Nanti di ujung tahun akan kita ukur dia. Bagaimana debit airnya, bagaimana ketersediaan air di dalam tanah, itu nanti kita bisa ya sedikit merasa bahwa upaya kita tidak sia-sia. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bapak Martin Hamonangan SHMH. Ya. Bapak Hari Sandi, seperti apa Komisi D kemudian memastikan bahwa program sumur resapan ini benar-benar merupakan solusi adaptif dan berkelanjutan yang jangka panjang untuk di Jawa Timur sendiri? Ya, saya rasa ini sangat berhubungan ya Mbak Tika ya, bahwa kita nih tidak hanya legislatif, eksekutif juga harus tertampar dengan kata-kata yang unik, yang banyak berseliweran sekarang, bahwa kita lebih getol daripada
ketika ada bencana daripada mencegahnya kayak gitu. Nah, program ini kalau kita melihat di Singapura, di Jepang yang sudah luar biasa memanfaatkan soal sumur resapan ini dan ini menandakan bahwa mereka sudah lebih maju daripada kita. Nah, program yang diinisiasi oleh PUSDA saat ini yang juga mau nih meniru kayak gitu. Nah, kenapa tidak harus kita dukung kayak gitu? Karena ini memang juga memang sudah menjadi keharusan dan kebutuhan di bawah bahwa bagaimana sumur resapan ini nantinya bisa mengantisipasi ketika musim kemarau datang kayak gitu. Kalau kita berbicara tadi di bulan Februari sama Maret bahwa air sangat melimpah, tetapi melimpahnya entah kemana tidak paham kita juga kayak gitu. Artinya ketika sudah bulan Oktober kita juga kewalahan, sungai-sungai saja kering kayak gitu. Di DAS dari 300 titik mata air sekarang berkurang tiap tahunnya. Ada yang 30 sudah terkurang mata airnya. Dan ini apakah kita hanya membiarkan? Nah, program ini tentu Pak Martin, Mas Sobirin, saya pribadi juga siap support 100%. Semampang ada uji analisa dan kelayakan yang dipaparkan nantinya oleh PUSDA di Komisi D kayak gitu. Oke, baik. Insya Allah kita support 100%. Sangat support 100% ya, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Bapak Arisandi Safari SPTST. Nah, Ibu Novi, tadi kan sudah ada kabar baik yang nanti akan diterapkan kok ya, diimplementasikan sama teman-teman Komisi D. Jangan khawatir begitu, disupport 100%. Tapi seperti apa kemudian, agar kemudian program ini ada strategi berkelanjutan. Jadi program ini bukan hanya untuk sesaat begitu Ibu Novi. Tentu kan harapannya program ini juga bisa optimal dan program jangka panjang, bukan hanya semacam proyek musiman seperti itu. Baik Bu Tika, jadi melihat prosentase dimensi konservasi air di dalam perhitungan indeks ketahanan air yang bobotnya paling tinggi, artinya konservasi air ini menduduki peringkat pertama, jadi menjadi prioritas. Yang di dalamnya ada sumur resapan. Jadi kami mungkin berbicaranya terkait tindak lanjut setelah ini, biar program ini dapat berkelanjutan. Action plan apa Dinas PUSDA yang lakukan biar kegiatan ini dapat dilaksanakan? Tentunya kita juga harus berkoordinasi melalui sistematika penganggaran, nggih Pak nggih. Jadi tetap harus ke Bappedah dan lain. Dan ini agar anggarannya bisa turun ke Jawa Timur di tempat-tempat prioritas. Kami akan melakukan mapping, pemetaan daerah-daerah kritis mana yang memerlukan untuk konservasi air, baik sumber resapan dan lainnya. Dan itu akan kami dari semuanya prioritas, tetapi kita akan pilih super prioritas disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Jadi dan pelibatan masyarakat yang sudah kita lakukan, karena dengan dukungan masyarakat itu hal yang kecil sedikit itu akan menjadi hal yang besar. Dukungan dari legislatif dan masyarakat bekerja sama-sama akan mempunyai tujuan pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur lebih baik lagi. Kemudian komitmen dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sendiri, Ibu Novi, terhadap kolaborasi lintas sektor seperti apa kemudian agar program ini benar-benar bisa berjalan baik begitu? Untuk kolaborasi lintas sektor, kita itu sudah mempunyai wadah koordinasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Di dalam anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur itu ada organisasi pemerintah dari hulu sampai hilir. Dari yang Dinas Kehutanan, Perhutani sampai yang di laut. Dukungan dari stakeholder mulai hulu sampai hilir ini yang menentukan pengelolaan sumber daya air ke depannya. Oke, berarti memang luar biasa sekali komitmen utamanya dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur ya Ibu Novi. Baik, Ibu Insinyur Novita Andriani STMT, terima kasih. Tentunya sehat dan sukses selalu untuk Ibu dan Bapak yang hadir dalam dialog khusus kali ini. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program dialog khusus kali ini, di mana dialog khusus ini pemirsa dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami selama hampir 1,5 jam ini. Saya Mustika Ratna, terima kasih pemirsa, sampai jumpa.